Pada video kali ini kita akan masuk ke latihan soal. Jadi di sini ada dua soal. Yang pertama, sebuah pesawat ruang angkasa milik NASA memiliki 4 roket yang disusun secara paralel. Agar bisa meluncur dengan sempurna, maka dibutuhkan setidaknya 3 roket yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Reliabilitas dari tiap roket untuk 50 hari adalah 0,95. Pertanyaannya, gambarkan reliability block diagram dari sistem pesawat ruang angkasa tersebut dan hitung nilai reliabilitas sistemnya untuk 50 hari. Nah, di sini perlu kita pahami dulu, meskipun di soal disebutkan bahwa sistemnya tersusun secara paralel, tapi di sini disebutkan bahwa setidaknya ada 3 roket yang harus bekerja. Jadi sebenarnya bukan paralel, tapi K out of N, ya, 3 out of 4. Jadi 3 roket harus bekerja dari 4 roket yang ada. Nah, kita gambarkan RBD-nya. Di sini kalian bisa pakai software apa aja atau pakai aplikasi apa aja untuk menggambarnya, semudah kalian aja. Tapi kalau aku saranin bisa pakai draw.io, langsung dicari aja kayak gini. Nah, nanti kalian create new diagram, blank diagram, bisa langsung masuk. Nah, kayak gini. Untuk yang belum pernah cobain, mungkin kalau bisa di login dulu atau sign up dulu sebelum OTS nanti ya. Jadi ketika OTS kalian udah siap, tinggal bikin diagramnya aja. Nah, di sini aku udah bikin diagramnya, jadi kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Tadi kan sistem pesawat ruang angkasa itu tersusun atas 4 roket. Nah, ada roket 1, roket 2, roket 3, dan roket 4. Tapi 4 roket ini disusun secara paralel dan harus ada 3 yang bekerja dari keempatnya. Nah, jadi harus dicantumkan di sini 3 dari 4. Untuk menggambarnya ya kalian tinggal pilih aja. Aku yakin kalian juga udah pada bisa ya. Di sini dimulai dari start. Kemudian kita bikin untuk masing-masing partnya. Ada 4 roket. Roket 1. Kemudian ini roket 2. Terus roket 3 dan roket 4. Nah, terus di sini karena tadi 3 dari 4 harus bekerja, berarti 3 out of 4 ya. Oke. Nah, terus di sini kalian juga bikin panahnya supaya jelas arah sistem itu bekerja kemana. Kita bikin aja. Oke. Terus bikin panah. Jangan kayak itu. Ya, gampang ya. Kalian pasti udah pada bisa juga. Tinggal dibikin. Nah, ini dirapihin aja. Oke. Terus yang terakhir kita bikin N-nya, tadi startnya sudah. Oke. Nah, kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Kalian bisa rapihin lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan, sebenarnya formatnya itu ada ketentuan khusus nggak sih? Jadi untuk RBD ini nggak ada format khusus. Nah, mungkin nanti di dunia kerja itu akan menyesuaikan dengan perusahaannya. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mungkin punya format yang berbeda. Nah, kalau di sumber lain misalnya, itu kalau K out of N ada yang angka K out of N-nya ini, ya berapa per berapanya itu ditulisnya di depan.
seperti contoh yang ada di slide. Nah, di sini juga udah aku cantumin sebenarnya. Nah, ini contohnya. Jadi dia kan 2 out of 3, tapi nggak ditulis di belakang kayak kita tadi, tapi ditulisnya di depan dulu. Nah, itu bebas kalian pilih yang mana aja. Yang penting pembaca itu bisa mengerti dengan maksudnya apa gitu ya. Untuk tersusun seperti ini kan biasanya kita pahaminya dengan paralel kan. Kalau paralel itu kan yang penting ada satu saja bekerja, maka subsistem ini sudah bisa bekerja gitu. Nah, tapi untuk memperjelas kalau ini tuh bukan paralel biasa, tapi ada ketentuan khusus gitu, kayak out of n. Nah, maka diberi keterangan ini. Nah, yang tadi keterangannya bebas ya, ditaruh di mana aja. Begitu juga dengan start dan end ini, di referensi lain itu ada yang tidak perlu menuliskan start dan end. Tapi di sini untuk menyeragamkan saja, nanti kita akan pakai start dan end supaya lebih jelas gitu. Kalau ini tuh satu sistem gitu, bukan sebuah potongan sistem ya. Oke, mungkin seperti itu untuk RBD-nya. Berikutnya kita masuk ke perhitungan reliabilitas sistemnya. Di sini udah dicantumin rumus dari reliabilitas sistem K out of N. Jadi rumusnya adalah sigma I sama dengan K sampai N dari perkalian kombinasi NI dikali R pangkat I dikali 1 min R pangkat N min I. Berarti kalau kita masukin I sama dengan K, berarti kan K-nya itu 3 ya. Jadi sigma 3 sampai N-nya 4 ya. Nah, kita masuk dari yang 3 dulu. Kombinasi 43 dikali 0,95 pangkat I pangkat 3 dikali 1 min 0,95 pangkat N min I, 4 min 3. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang I berikutnya ya. Berarti I berikutnya kan 4. Kombinasi 44 dikali 0,95 pangkat I-nya 4 dikali 1 min 0,95 pangkat N min I. Berarti kan 4 min 4. Nah, di sini langsung ke bawah ya. Untuk kombinasi 43 ini hasilnya adalah 4. Nanti kalian bisa coba hitung. Terus kali 0,95 pangkat 3 dikali 1 dikurang 0,95. Tadi kan 4 min 3 0 ya, berarti pangkat 4 min 3 1, sorry. Jadi pangkat 1 ditambah 0,95 pangkat 4 aja. Karena yang di sini 4 min 4 pangkat 0 ya, artinya 1 kan, dikali 1 sama aja 1. Terus yang C44 ini juga itu hasilnya 1. Nah, udah tinggal dihitung aja pakai kalkulator, nanti dapat hasilnya 0,9859. Berikutnya kita masuk ke latihan soal nomor 2. Jika data nilai reliabilitas komponen roket sebelumnya kurang valid, sehingga kita diminta untuk menghitung nilai reliabilitas yang baru dengan data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Kemudian mission time dari pesawat angkasa tersebut adalah 60 hari. Maka gambarkan RBD, kemudian hitunglah reliabilitas dari sistem pesawat ruang angkasa secara seri dan paralel jika reliabilitas komponen mengikuti distribusi A eksponensial dan B Weibull. Nah, kita gambarkan dulu RBD-nya. Ini kurang lebih mirip dengan yang tadi ya. Lebih gampang harusnya. Jadi untuk yang seri ini yang atas seperti ini. 4 roket tersusun secara seri. Kemudian untuk yang paralel, nah ini kita susun secara paralel tanpa perlu ada berapa per berapa ya, karena paralel itu intinya salah satu roket bisa bekerja dengan baik, maka subsistem ini bisa bekerja gitu, atau sistem ini bisa bekerja. Oke, untuk RBD-nya gampang ya, kita langsung masuk ke perhitungannya. Mulai dari yang eksponensial dulu. Nah, untuk rumus dari eksponensial itu kan E pangkat min lambda T ya. E-nya itu adalah bilangan natural ya. Kemudian lambdanya itu adalah 1 per MTBF atau 1 per mean time between failure. Di sini kita sudah punya data time between failure dari masing-masing roket. Nah, kenapa sih di sini kok ada jumlah datanya beda-beda gitu ya? Ada yang banyak, ada yang sedikit. Karena kan sebenarnya data ini kita dapetin di realnya itu dari perhitungan time between failure untuk masing-masing komponen tersebut gitu kan. Nah, mungkin aja satu roket dengan roket yang lainnya itu dibelinya di waktu yang berbeda atau digunakannya di waktu yang berbeda gitu. Jadi roket satu tuh udah lama digunain, makanya kita punya data historisnya banyak gitu. Data kegagalannya di sekian. Tapi ternyata misalnya di roket 3 dan roket 4, itu baru aja digunain. Kita baru punya 1 kali data kegagalan. Makanya mungkin saja nanti datanya berbeda. Nah, intinya kita perlu cari MTBF-nya atau mean time between failure. Jadi untuk masing-masing roket kita buat dulu seperti ini ya. Tabel seperti ini untuk memudahkan perhitungan. Untuk roket 1 kita cari
mean time between failure-nya kan, berarti tinggal masukin aja ke rumusnya average dari data roket 1, kemudian kita dapetin MTBF-nya. Begitu juga nanti dengan roket 2, roket 3, dan roket 4, kalian masukin aja pakai average ya. Kemudian tadi lambda itu kan 1 per MTBF. Nah, tapi kan di rumus pakainya min lambda ya. Nah, ini biar langsung aja, berarti min 1 per MTBF ya. Jadi ini di rumusnya 1 per D14. D14 itu kan MTBF-nya roket 1 ya. Kemudian T, nah T-nya itu adalah mission time-nya atau waktu kerjanya. Ini kan kita mau menghitung reliabilitas dia ketika sudah bekerja 60 hari gitu kan, atau 60 waktu, satuan waktu. Maka kita masukin T-nya nanti 60. Nah, ini sama untuk semua roket ya, seperti tadi kurang lebihnya. Terus kita masukin ke R ini ya. Jadi R rumusnya adalah E pangkat min lambda T. Nah, untuk E itu pakai Excel. Kalau di Excel ya kita bisa pakai EXP ya, eksponensial. Kemudian pangkat min lambda itu yang kolom ini atau sel ini ya, dan T-nya ada di sel ini. Jadi nanti dapat R-nya untuk roket 1 itu sekian ya, dan roket-roket yang lain juga sama ya. EXP pangkat min lambda T, silakan disesuaikan aja. Nah, kita sudah dapat reliabilitas untuk masing-masing part, yaitu kan penggunaan distribusi itu kan untuk menghitung reliabilitas part ya. Nah, sekarang kita mau menghitung gimana kalau reliabilitasnya tersusun secara seri. Nah, kalau seri berarti kan secara sistemnya ya tinggal dikaliin aja ya. Part-part yang ada di dalam sistem kita kaliin aja reliabilitasnya. Berarti roket 1 dikali roket 2 dikali roket 3 dikali roket 4 dapat nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi reliabilitas sistemnya kalau seri 0,162 sekian. Ya. Kemudian kalau yang paralel gimana ya, berarti kita ingat dulu nih rumusnya nih. Untuk yang paralel itu kan 1 min produk dari 1 min R masing-masing part gitu ya. Nah, di sini kita tulis dulu 1 min R masing-masing partnya, mulai dari roket 1 min R-nya segini ya. 1 dikurang reliabilitas roket 1 tadi ya, kemudian R2, R3, R4 juga begitu. Nah, setelah itu kita masukin ke rumusnya 1 min perkalian semua ini ya. Kalau di Excel kita bisa pakai rumus produk ya untuk mengalihkan semua entitasnya. Jadi produk dari G24 sampai G27. Nah, dikalikan nanti dapat hasilnya 0,98. Nah, di sini juga bisa kita notice lagi ya, ternyata untuk sistem yang tersusun atas part yang sama dengan reliabilitas yang sama masing-masing partnya, ternyata akan lebih baik kalau lebih redundan gitu ya, kalau kita susun secara paralel ya. Jelas ya lebih baik, karena kan kalau paralel itu minimal satu part bisa bekerja, maka satu subsistem itu atau suatu sistem itu bisa bekerja dengan baik. Kalau seri ada satu aja yang gagal, satu sistem nggak bisa bekerja gitu, jadi harus empat-empatnya bekerja. Oke, itu untuk yang eksponensial ya. Kemudian kita masuk ke yang Weibull. Nah, di sini yang Weibull sebenarnya sedikit agak rumit ya. Kalau kita lihat di data yang dilampirkan di soal tadi kan itu ada shape parameter dan scale parameter ya, ada beta dan eta. Nah, sebenarnya kalau pada realnya gitu ya, beta dan eta ini harus kita cari dulu dengan memplotting time between failure tadi. Nah, time between failure yang di sini di atas ini kita plotting dulu ke probability plot dari Weibull seperti ini nih ya. Ada titik-titik ini, kemudian itu untuk sumbu X-nya dan sumbu Y-nya adalah median rank. Nah, nanti setelah kita plot, terus kita cari garis yang paling mewakili distribusinya. Nah, nanti kita cari beta dengan menyocokkan ya, mana yang gradiennya atau kemiringannya paling cocok. Misalnya ternyata gradiennya seperti ini, oh berarti betanya 0,5 nih ya. Nah, untuk di contoh ini kan, ini miripnya dengan yang 1,4 ini ya. Jadi betanya 1,4. Adapun untuk etanya ya nanti dicari, kita tarik garis lurus dari titik 63,2% di sini. Nah, kemudian ke garis ya, ke garis. Nah, nanti dicari X-nya itu berapa. Ya, kenapa 63,2 itu dari teori dari Weibull-nya ya. Oke. Nah, itu untuk beta dan eta, tapi kalian gak usah pusingin dulu karena di praktikum ini belum sampai ke sana ya. Nah, intinya nanti kita bakal dapat beta dan eta untuk masing-masing roket.
Kemudian kita ingat lagi rumus Weibullnya itu adalah RT sama dengan E pangkat min T per eta dipangkatkan beta. Berarti mirip dengan tadi, kita bikin tabelnya dulu. Untuk T-nya adalah 60 hari. Kemudian di sini min T per eta pangkat beta ya. Berarti masukin aja yang udah ada di sini. Untuk roket 1 T-nya tadi udah ada 60 ya. Kemudian eta-nya adalah 90 ya, C4 ini. Kemudian betanya adalah 1,2. Nah, yang lain juga bisa dihitung seperti itu. Nanti kalian dapatkan reliabilitas masing-masing part ya, roket 1, roket 2, roket 3 dan roket 4. Nah, sama seperti tadi kita cari untuk sistem seri seperti apa ya reliabilitasnya. Berarti R1 kali R2 kali R3 kali R4 ya, dapat hasilnya 0,064. Nah, untuk yang paralel juga mirip dengan yang tadi ya, kita cari dulu 1 min R masing-masingnya ya. Ini masukin rumusnya juga 1 min roket 1, 1 min roket 2, 1 min roket 3 dan 1 min roket 4. Kemudian nanti tinggal kita 1 min produk dari semua ini yang di atasnya ya, G14 sampai G17. Nanti dapat reliabilitas sistem kalau paralel adalah 0,94. Nah, lagi-lagi ya, kalau paralel itu akan lebih tinggi dari yang seri. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini.